Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ivani Hairunisa Lestari dengan NIM 2019 016009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori atom mekanika kuantum. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Teori atom mekanika kuantum menurut para ahli. Yang pertama menurut Louis Victor de Broglie mengatakan gerakan partikel seperti elektron mempunyai sifat-sifat panjang gelombang, yaitu berlaku hukum-hukum gelombang, yaitu lambda sama dengan H dibagi P sama dengan H dibagi N kali B. Yang kedua menurut Werner Heisenberg mengatakan kedudukan dan momentum elektron tidak bisa ditentukan dengan tepat secara bersamaan atau dikenal dengan asas ketidakpastian. Jadi, elektron yang mengelilingi inti, jaraknya dari inti cuma bisa ditentukan dengan kemungkinan-kemungkinan saja. Dan yang ketiga menurut Erwin Schrödinger mengatakan kalau elektron bisa dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya bisa disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan ini disebut mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Juga mengatakan kedudukan elektron dalam atom gak bisa ditentukan secara pasti. Yang bisa ditentukan cuma probabilitasnya atau daerah kemungkinan keberadaan saja. Ruangan yang punya probabilitas terbesar ditemukan elektron disebut orbit. Selanjutnya model atom mekanika kuantum. Persamaan dinamika Newton yang pada umumnya digunakan untuk menjelaskan gerak elektron digantikan oleh persamaan Schrödinger yang menyatakan mengenai fungsi dari gelombang yang dibuat elektron. Jadi kesimpulannya adalah model atom yang didasari oleh prinsip tersebut disebut juga dengan model atom mekanika kuantum. Persamaan Schrödinger bagi elektron yang ada di dalam atom juga dapat menjadi solusi yang dapat diterima. Hal tersebut bisa terjadi apabila ditetapkan bilangan bulat untuk tiga parameter yang berbeda serta menghasilkan tiga bilangan kuantum. Ketiga bilangan kuantum tersebut terdiri dari bilangan kuantum utama, orbital, serta magnetik. Oleh sebab itu, gambaran elektron yang ada di dalam atom dapat diwakili oleh seperangkat bilangan kuantum tersebut. Selanjutnya, perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton. Teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton. Setelah kemunculan pemikiran Democritus, konsep atom yang ada mulai mengalami perkembangan, di mana seorang ilmuwan bernama John Dalton menjadi orang pertama yang mengembangkan teori atom. Teori yang dibuatnya tersebut kemudian diberi nama teori atom Dalton, di mana teori tersebut menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, teori atom Thomson. Teori atom yang kedua adalah teori atom Thomson, di mana setelah kemunculan teori atom Dalton, terdapat berbagai teori atom lain yang bermunculan dan salah satunya adalah teori atom Thomson yang merupakan bentuk perbaikan dari model atom Dalton. Thomson juga memiliki pemikiran mengenai atom. Beliau mengatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang terdiri atas materi yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron seumpama sepotong roti
Erwin Schrödinger. Beliau menjelaskan bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Atom mekanika kuantum sendiri memiliki daerah orbital yang terbagi menjadi 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan N. Selanjutnya bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama dapat menyatakan tingkat energi dari atom yang ada tersebut. Tingkat energi sendiri juga dapat dikatakan sebagai jumlah orbital maupun jalanan elektron yang dimiliki dari atom tersebut. Yang kedua bilangan kuantum azimut atau G. Bilangan kuantum azimut dapat digunakan untuk melambangkan sekeliling atom di mana tempat elektron berada, di mana berbeda dengan bilangan kuantum utama yang digunakan untuk melambangkan kuliah. Bilangan kuantum azimut sendiri bergantung terhadap nilai bilangan kuantum utama, di mana jika sebuah atom memiliki 2 kulit atau N sama dengan 2, maka elektron yang mungkin berada di kulit 2s serta 2p dengan bilangan azimut yaitu 0 dan juga 1. Yang selanjutnya bilangan kuantum magnetion atau M. Bilangan kuantum magnetik digunakan untuk menyatakan orientasi elektron. Hal tersebut dikarenakan kuantum magnetik berada di dalam medan magnet. Yang keempat bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin tidak memiliki hubungan dengan persamaan gelombang, namun digunakan untuk menyatakan arah rotasi elektron. Kelebihan teori atau mekanika kuantum. Yang pertama bisa menjelaskan posisi kebolehjadian ditemukannya elektron. Yang kedua bisa menjelaskan posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga